Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, selamat datang kembali di channelnya Mari Berbagi Informasi. Di video kali ini saya akan memberikan informasi perbaikan TV Polytron tabung PS52RF yang kerusakannya akibat terkena petir ya. Langkah-langkah apa saja yang saya lakukan akan saya informasikan kepada sahabat semua ya, khusus untuk para pemula dan untuk para profesional diabaikan saja. Baik, langkah pertama yang saya lakukan ketika kedatangan pasien TV ini ya, yang akibat kena petir adalah seperti biasa kita periksa di bagian power supply. Saya periksa power supply-nya ternyata bagus, dan saya periksa di tegangan B+, B+-nya keluar. Saya periksa juga di bagian horizontalnya bagus, dan untuk vertikalnya bagus. Tegangan min 12 plus 12. Untuk kesini 180 volt, tegangan videonya juga bagus. Dan semua tegangan saya periksa sampai ke IC chroma, tegangan 8 volt, tegangan 5 volt. Dan di bagian IC suara pun tegangan 12 atau 13 voltnya masuk semua tegangan bagus, tapi ternyata tetap saja layarnya gelap. Dan saya periksa di yok ini, tegangan masuk dan bisa menggetarkan magnet, artinya vertikal bekerja. Dan saya cek di bagian heater ini menyala ya, dan ternyata masih saja layarnya gelap. Ketika dimasukkan input ke sini, suara pun tidak ada. Saya berikan input audio, tidak ada. Diberikan input video juga tidak ada gambar. Setelah sekian lama saya periksa bagian IC chroma, tegangan semua bagus, dan saya potong di bagian mute ya. Ini untuk yang ke bagian ini ya, saya potong, dan akhirnya gambar keluar ya. Di bagian layar tuh ada tulisan Polytron. Alhamdulillah saya dalam hati itu ya, oh berhasil nih hanya dengan dipotong ini. Lalu saya masukkan input video dan audio, ternyata tidak ada reaksi ya. Wow, saya pun sempat kebingungan. Namun jika menemukan gejala seperti itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah periksa jalur video. Periksa jalur video ini kemana masuknya. Ini masuknya ke sini ya, seperti yang ditunjuk. Nah, ini masuknya ke sini. Telusuri apakah jalur ini sampai ke IC chroma atau tidak. Nah, seperti di sini saya menemukan kerusakan, yaitu di bagian jalur PCB ini yang cukup kecil nih ya, ini ternyata ini gosong ya, gosong lalu terputus akibat petir. Dan transistor ini saya ukur ternyata masih hidup, transistor ini. Lalu telusuri lagi, di sini pun ada juga, ini yang gosong di sini pun ya, kita sambung jalur ini. Hati-hati karena cukup kecil, jangan sampai konslet. Dan setelah itu ukur transistor ini, yang ini juga diukur. Dia transistor ini untuk bagian video. Lalu akhirnya masuk ke IC chroma. Nah, setelah semua jalur itu kita pastikan bagus, tidak ada yang konslet, coba ukur di elko apakah dia konslet atau tidak. Ternyata setelah itu masih tidak saya sambungkan di video jack RCA ini, masih tidak membuahkan hasil. Tidak ada gambar. Lalu suara pun sama, tidak ada. Nah, setelah itu saya cek di sini, saya ukur di sini ya, antara
bagian ground dan bagian dalam di kabel kuning ini, bukan di kabel kuning tapi di PCB nya. Ternyata ini sama ini nyambung, ground sama bagian tengahnya itu nyambung. Setelah saya cek, ternyata di sini ada dioda zener. Dioda zener ini ternyata rusak. Saya cek, saya bolak-balik ukur pakai ohmmeter, rusak. Lalu saya ganti. Permasalahan pun terselesaikan menurut saya waktu itu. Oh, udah bagus ini. Saya colokin lagi. Ini nih, colokin semua. Masih tidak ada gambar. Wow, cukup mengejutkan. Lalu saya cek lagi di IC Chroma. Cek di bagian kaki nomor 38. Itu bagian input AP ya. Setelah saya cek di sini, ternyata semuanya sudah bagus. Sini nyambung semua, tegangan ada. Maka saya menyimpulkan bahwa IC Chroma adalah rusak. Lalu saya mengganti ya. Saya mengganti, bentar ya kursinya. Saya menggantinya dengan yang baru ya. Saya ganti dengan yang baru, ini IC Chromanya. Alhamdulillah gambar muncul. Nah, gambarnya muncul. Ketika saya colok ini gambarnya muncul, tetapi ternyata suaranya tidak ada. Luar biasa. Lalu saya cek di IC suara, ini IC suara TDA 266 kalau nggak salah. Ternyata IC suara ini mati akibat petir juga. Lalu saya mengganti ini IC-nya ya. Saya menggantinya TDA 7266. Karena TDA 7266 yang seperti ini tidak ada, saya mengganti dengan TDA 7266SA. Bodinya lebih kecil dan tidak ada bagian pendingin atasnya, itu tidak ada ya. Saya menggantinya seperti ini, bisa dibalik mungkin nih. Nah, kelihatan ya. Yang penting saya udah mengganti dan kelihatan. Saya sudah menggantinya dengan tipe yang ada SA-nya. Lalu saya sambungkan bagian audionya dan ternyata masih tidak ada suara. Luar biasa, langkah-langkahnya ini cukup penuh tantangan. Karena sudah lama saya mengutak-ngatiknya, kehabisan waktu ya. Akhirnya saya jumper dari bagian input audio dari jack sini, yang merah dan putih ini ke sini dia nyambungnya ya. Ini 1 2 3. Saya jumper saja dari sini ke C212. Ke C212. Balik ini mau di sini sama. Setelah itu saya coba ya. Nah, ketika saya coba, alhamdulillah suaranya udah keluar. Dan ternyata memang bukan cuma itu, banyak banget penghargaan. Nah, seperti itu ya. Udah ada suaranya. Nah, seperti itu sahabat, sampai akhirnya keluar suaranya. Lumayan agak panjang ceritanya. Sengaja saya tidak mengukur, menampilkan video mengukur bagaimana begini begitunya. Saya videokan acara cepatnya supaya tidak ada durasi panjang, dan yang penting adalah informasi tersampaikan. Mari kita lihat. Nah, seperti ini. Oke. Begitu saja informasinya, semoga ada manfaatnya.
sebenarnya banyak sekali kalau saya mau memvideokannya ya, perbaikan-perbaikan di sini bisa kita lihat kan, tetapi waktu tidak banyak bagi saya waktu untuk membuat video, apalagi menggunakan edit-edit ya. Misalkan untuk memperbaiki ini saja mungkin butuh beberapa kali pemotongan video dan beberapa kali mengedit, jadi itu sangat menyita waktu bagi saya. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa menyempatkan ya, karena terkadang informasi yang kita berikan itu bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, begitu saja videonya. Salam berbagi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.